Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Pertandingan reuni antar pemain yang pernah membela Arsenal. Ogi Sinis menjamu Marseille dalam lanjutan pertandingan pekan keempat Ligue 1 musim ini. Pertandingan kali ini cukup menarik karena terlihat seperti pertandingan reuni antara mantan dan pemain Arsenal. Ogi Sinis diperkuat oleh Nicolas Pepe dan juga Aaron Ramsey. Sedangkan Marseille diperkuat oleh Alexis Sanchez, Guendouzi, Sead Kolasinac, dan Nuno Tavares. Dalam pertandingan ini, Nicolas Pepe masih belum mampu membawa timnya meraih kemenangan setelah kalah dengan skor 3-0. Menariknya, 3 gol yang dicetak Marseille tercipta dari mantan pemain dan pemain pinjaman Arsenal. Alexis Sanchez mencetak gol pertama di menit 10. Finding Alexis Sanchez free in the box, Eichel rooted to the spot. Lalu, Tavares mencetak gol kedua di menit 37. Excellent shot in off the near post from range. Gol ketiga kembali dicetak Alexis di menit 42. Parry, another good effort from Tavares. OM's new number. Nuno Tavares terus menunjukkan performa impresif selama masa pinjamannya. Bukan tak mungkin, Tavares bisa menggeser posisi Kieran Tierney di posisi bek kiri Arsenal. Ben White terkesan dengan penampilan dua bek tengah Arsenal. Arsenal sukses meraih 3 poin saat mengalahkan Fulham dengan skor 2-1. Lini pertahanan Arsenal cukup solid, meskipun Gabriel sempat melakukan kesalahan yang berbuah gol untuk Fulham. Ben White yang kini bermain di posisi bek kanan mengaku senang dengan penampilan dua bek tengah Arsenal. Ia juga terkesan dengan apa yang dilakukan Gabriel. Itu menunjukkan kualitas dan mentalitasnya. Sulit melawan orang besar. Itu selalu sulit dan menyulitkan kami. Dan saya pikir dua bek tengah kami hari ini tampil luar biasa melawannya, ujar Ben White kepada Viaplay Football. Terlepas dari kesalahan Gabriel, dirinya tetap melanjutkan performa impresif Arsenal di musim ini. Gabriel dan Saliba berhasil beradaptasi dengan cepat dan membentuk kerjasama yang sangat solid di lini pertahanan The Gunners. Menang 4-1 atas Tottenham, Wilshere dapat pesan dari Fabregas. Mantan pemain Arsenal Cesc Fabregas sempat bermain untuk tim rival Chelsea setelah meninggalkan Arsenal dan Barcelona. Namun dirinya diketahui masih memiliki kebencian dengan rival Arsenal, yakni Tottenham. Jack Wilshere pun memiliki hal yang sama, di mana ia mengatakan bahwa kebenciannya atas Tottenham semakin kuat saat Fabregas membuat gol saat Arsenal melawan Tottenham pada 2009. Kami mencetak gol dan dia mencetak gol lagi tepat setelah kick-off. Anda melihat gairah di matanya. Cesc mengajariku itu, ujar Wilshere. Arsenal U18 yang ditangani oleh Jack Wilshere menang atas Tottenham dengan skor 4-1 di London Colney. Wilshere mengaku bahwa sebelum pertandingan ia menunjukkan klip video dari gol Fabregas dan menunjukkan pesan video dari Fabregas untuk memotivasi para pemain muda Arsenal. Saya menunjukkan gol itu dan kemudian mendapat pesan dari Cesc. Dia brilian. Anak-anak sedikit terkejut, tetapi setelah itu mereka siap untuk pertandingan, tambah Jack Wilshere. Pedro Neto tak mendapat jaminan menit bermain di Arsenal. Bursa transfer musim panas ini akan ditutup dalam 2 hari ke depan. David Ornstein mengatakan bahwa target utama Arsenal adalah pemain sayap dan Pedro Neto menjadi pilihan Mikel Arteta dan Edu Gaspar. Jurnalis Josh Holland mengatakan jika Neto akan tertarik untuk pindah karena Arsenal salah satu proyek yang menjanjikan musim ini. Apakah Neto akan pergi ke Arsenal? Saya pikir Arsenal adalah salah satu proyek paling menjanjikan di Premier League saat ini, ujar Josh Holland. Jadi, jika langkah itu tepat untuk Neto, saya pikir dia akan pergi. Tapi, dia tidak dijamin menit di Arsenal. Dengan Wolves, dia adalah pemain sayap bintang mereka. Sedangkan di Arsenal, mereka memiliki Saka, Martinelli, dan Smith Rowe. Tambahnya,
The Sun melaporkan bahwa Arsenal hanya akan membayar 35 juta pound sterling untuk pemain asal Portugal itu. Nilai ini jauh dari permintaan Wolves yang menginginkan 50 juta pound sterling. Zinchenko diharapkan bisa bermain saat Arsenal melawan Manchester United. Alexander Zinchenko melewatkan kemenangan Arsenal atas Fulham karena mengalami cedera pada lutut kirinya. Tindakan pencegahan dilakukan Arteta dengan tidak memasukkan namanya ke dalam skuad Arsenal. Namun menariknya, Zinchenko hadir di bench pemain dan ikut masuk ke lapangan untuk merayakan gol kemenangan dari Gabriel. Saat Zinchenko berlari menghampiri pemain Arsenal, terlihat bahwa dirinya masih cukup kuat dan mengindikasikan jika cederanya tidak terlalu serius. Meski begitu, staf medis Arsenal akan melakukan pemeriksaan dan memastikan bahwa lutut kiri Zinchenko akan baik-baik saja. Namun diperkirakan Zinchenko masih harus absen dalam pertandingan melawan Aston Villa di Emirates Stadium pada Kamis 1 September pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Zinchenko diharapkan bisa kembali berlatih dan bermain pada laga penting saat Arsenal bertamu ke markas Manchester United pada Minggu 4 September pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akankah Arsenal datangkan Asensio sebelum bursa transfer ditutup? Marca melaporkan bahwa Marco Asensio tidak akan memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Meski akan masuk dalam skuadnya, Carlo Ancelotti diketahui tidak akan menjamin menit bermain kepada Asensio di musim ini. Real Madrid sendiri juga tidak akan menghalangi sang pemain jika ingin pergi dari Santiago Bernabeu. Ancelotti sebelumnya mengatakan jika Asensio mungkin akan meninggalkan klub di akhir jendela transfer di tengah minat dari Manchester United dan Arsenal. Namun, ada peluang besar untuk Arsenal, karena Manchester United diketahui memprioritaskan kepindahan Anthony dari Ajax Amsterdam. Asensio sedang menilai posisinya, kami sedang menunggunya. Semuanya akan ditentukan pada 2 September, ujar Ancelotti di laman resmi Real Madrid. Satu hal yang pasti, Marco Asensio sedang mempertimbangkan pilihannya sebelum bursa transfer ditutup. Jika Arsenal ataupun klub lain tidak bergerak untuk segera merekrutnya, maka Asensio akan bertahan hingga kontraknya berakhir pada Juni 2023. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!